Mega bilang, yang bikin tuh MK. Saya kayak ditampar, tau gak? Gile, siapa dia? Ternyata hanya mau supaya urusan umur, ya Allah. Oh ya udah, taati aja kalau sebagai warga negara. Kenapa disumpah? Kan saya suka nanya. Karena dia harus mencitrakan keadilan. Aduh, bilang gile ya, kok cantik banget batapnya, dakdok. Kalau goda. Nah gitu loh. Jadi kan gimana? Itulah keadilan yang merupakan keadilan harus menjadi mantra suci yang bersemayam dalam sanubarinya para hakim hingga lahirlah palu emas. Itulah saya mau balut sama emas. Untung juga gak bikin dah. Ntar kapan-kapan palunya dijual juga. Gila dah. Iya. Ya ini kan didengerin berapa kota? Nah, dengerin dah. Jadi juga tolong ingat, hakim itu juga manusia tahu, presiden itu juga manusia tahu. Nah, semuanya dicatat. Kalau Islam di sini ada 2 malaikat. Betul apa enggak? Kalau nggak percaya tanya. Di sini yang kanan katanya yang nyatat baik-baik, yang kiri yang nyatat yang jelek-jelek. Namanya Rokib, sama Atib, apa Akib. Dia tahu? Hah? Ya iya loh. Jangan lupa bilang tuh sama hakim-hakim. Gila dah. Kalau kita minta keadilan tuh kepada siapa? Coba Bapak, lihat maaf ya. Nengokin ke situ terus. Supaya situ nggak bungkam. Itu sampai teman-teman Ibu Mega bilang, yang bikin tuh MK. Saya kayak ditampar, tau gak? Gile, siapa dia? Ternyata hanya mau supaya urusan umur, ya Allah. Oh ya udah, taati aja kalau sebagai warga negara. Nah, emas ini tidak boleh ditransaksikan dengan cara apapun. Nah, sebab di dalamnya tercermin keadilan Tuhan melalui para hakim. Inilah seluruh imajinasi yang saya bayangkan ketika menjadi presiden kelima itu dan mempunyai mandat untuk membuat mahkamah konstitusi. Tadinya kan saya kepikir enak banget ya jadi hakim. Itu ketoknya itu sepertinya dari dia keadilan itu. Tadinya saya nggak mau, tapi kan amanat sebagai presiden ya nggak bikin lah. MK tidak hanya menjadi benteng konstitusi dan demokrasi. Roh kelahiran MK menempatkan para hakim MK sebagai simbol keadilan itu sendiri. Dan inilah makna sikap yang sudah tidak ada kenegarawan hakim MK. Kehadiran MK sangatlah penting guna menyempurnakan sistem politik Indonesia. Sebab sejarah mencatat ketika demokrasi hanya dipimpin oleh kekuasaan pada masa Orde Baru, maka yang terjadi adalah rekayasa selalu pemilu. Karena itulah MK menjadi penjaga terakhir demokrasi melalui kewenangannya menyelesaikan sengketa pemilu. Nah ini kayak gini aja. Aku udah diundang titik juga hidup. Lihat orang udah diumumkan. Jadi itu apa ada KPU? Udah diumumkan aja dia ngomong. Nah, nggak sah. Aduh, kan deh. Kekuasaan otoriter Orde Baru telah melahirkan krisis multidimensi tahun 1997. Itulah ketika saya jadi wapres gitu. Makanya saya ketiban, saya bilang itu sampah. Sendi-sendi bernegara rusak akibat tiadanya kemerdekaan rakyat untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Krisis berhasil saya selesaikan melalui proses saya menjadi presiden sampai tahun 2004. Dalam kehidupan demokrasi saat itu, kita melangkah lebih maju dengan menempatkan kedaulatan rakyat dalam pemilu. Seperti tadi yang saya katakan, itu dinyatakannya sebagai pemilu yang paling demokratis, bukan orang sini
orang luar. Hadirin sekalian, kalau enggak saya mesti selesai ngomongnya. Sistem demokrasi memerlukan topangan sistem hukum. Sistem hukum mencakup peraturan perundang-undangan. Pertanyaan saya, banyak perundangan itu yang sudah bagus, tapi kan pelaksananya tetap manusia, institusi, dan aparat penegak hukum, budaya hukum, dan tertib hukum. Beberapa pakar hukum dan tokoh masyarakat sipil nongol seperti Profesor saya baru ngomong ini nongol Profesor Todu Mulya Lubis, Profesor Sulistiowati, dan Dr. Fitri. Saya senang banget tuh Mbak Fitri ada itu terus tuh kayak saya. Kalau umpamanya prosedur ditangkap itu harus ada surat perintah penahanan kayak panggilan kayak gitu dulu. Kalau 3 kali gitu. Terus kalau umpamanya baru sekali atau nakutin banyak pak pengacara baik gitu loh. Pokoknya kita bantuin ya. Gila kenapa aja? Pak ini saudara Pak Usman Hamid dan lain-lain banyak banget telah mengingatkan bahaya rule of law yang kini berganti menjadi rule by law. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK misalnya yang seharusnya bersifat independen dan telah saya didikkan sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi dalam praktek sering terlepas dari berbagai campur tangan kepentingan kekuasaan. Demikian Polri, Pak Polri dengerin ya, yang bawah-bawah itu loh kan suka kasihan saya lihat udah capek loh, seperti ketika saya konflik di Papua itu mau rakyat di sana itu kan mau nyerang itu apa namanya Freeport, jadi saya kan disuruh ke sana gitu. Terus yang kasihan apa? Masa itu kan ada Pak Teis ya, iya. Padahal dia itu ada 4 orang, jadi saya menyingkap lagi karena terus ingat supaya tahu ada 4 orang. Pak Frans Kaisepo, Pak bisa lupa, Pak Teis, ada 2 lagi tadi kemarin udah ingat, sekarang lupa lagi, yang menjadi penggerak yang disuruh oleh Presiden Soekarno mematangkan untuk perebutan Irian Barat. Nah, tapi yang anehnya gak ada loh jenderal itu yang ditangkap. Selalu kan kerocok yang ditangkap. Itu dan karena alasannya dia yang melakukan dan itu salah perintah. Kesel saya. Masa gitu? Hanya dengan terang dong. Dia menjalankan perintah. Kalau nggak jalanin perintah, diturunin pangkat. Maka dia panggil, Polri, aku ini yang bikin kamu Polri ini aja. Saya suruh fraksi saya. Coba sih ingin tahu reaksinya. Nanti kalau kayak gini terus udah masukin ke Mendagri. Gelisah toh. Udah pada minta, udah tetap aja Polri. Gimana saya nggak segini? Biarin tuh, jangan dipotong ya gininya saya. Ada sama TV. Gila dong, gimana sih maunya? Coba pikirkan, coba saya kan lihat. Apa ya saya suka lupa makan. Kalau kompes itu kan koyok kolonel gitu. Nah kalau apa gitu ya, nggak bawa lagi. Orang polisi loh. Bukan kalau polsek itu kira-kira. AKBP.
AKP. Jadi kalau diinikan sama TNI itu apa itu? Paling enggak kan terus yang dihukum kapten sama prajurit. Jadi saya kan lihatin nih, kemana ya? Itunya, jenderal ini. Ayo coba cari data. Di dalam ini persoalan pasti yang dihukum gak dipecat itu para jenderal. Saya kan pernah presiden toh, beliau. Jadi lah, kok kesalahan ditinggalkan kepada anak buah? Padahal anak buah kalau tidak menurut perintah udah pasti out. Maksudnya diturunkan atau tidak. Deh, selalu bilang dia itu, makanya saya kalau saya dapat penjaga, dia atau ada 2 orang gitu tak. Nanti kalau kaminya lengah udah dibilang katanya salah. Terus hanya siap. Jadi kalau mereka saya suruh gitu, terus langsung siap gitu. Ntar dulu, kamu siap bego atau siap ngerti? Benar, udah nanya mereka. Tapi aneh, kok senang ikut saya? Gak ada kalau saya suruh kamu pergi ya, supaya naik pangkat sekolah. Gak ada yang mau. Apa sih? Ini saya marah, tapi saya pelihara mereka. Nih, saya tanya kalau nggak percaya. Sakit, aku yang bayar. Apa sih? Aku nyari, coba bisa ngomong saya nggak boarding. Anak buah saya tuh kalau saya bilang boarding, itu udah ngerti. Saya sendiri bingung, bukan bahasa Indonesia. Maksudnya meresap gitu. Coba dong tolongin gitu loh. Sebetulnya kayak karena ada ya pengadilan militer loh. Ya toh, lu kayak nggak ada mandul ya, nggak ada tuh. Atau karena sekarang keadaannya lagi nggak ada perang gitu saya pikir. Ya, tapi kan ada. Masa ini kalau yang kami di TSM itu, apa namanya TSM toh? Tuh kan. Terstruktur sistematis iya masih, tapi nggak ada yang berani ngomong. Nah, kalau saya kan nenteng aja, emangnya dia nanti terus dibilang ibu tuh bohong, mau bukti gitu aja. Struktur PDI Perjuangan itu sampai punya ISO 3, artinya apa? Berjalan dengan baik. Nah, saya tadinya aja nggak ngerti ISO pokok. Saya pikir itu buat usaha. Iya, betul. Kan asal tetap datang bawa surat. Ada dari ISO, Bu, ingin tahu manajemen partai. Saya sampai tanya sama Pak Lauli, boleh gak ya? Nggak tahu salah pula, karena pikiran saya hanya buat pengusaha. Lauli bingung pula. Lah, kok kamu aja hukum bingung lah, saya apa lagi? Tapi nggak ada kok Bu kayaknya larangan, jadi boleh. Bener lo ya, kan Kak Lauli dari PDI, lo tanggung jawab lo ya. Kalau dibilang salah, kenapa? Itulah. Jadi jangan kalau ibu tuh diem, dianggapnya nggak ngerti. Hanya saya cinta negeri, nggak buka. Hasil itu begitu. Kawan-kawan. Ini di sini karena sudah dibuka Jaksaan, MKM, ternyata nasibnya tidak jauh berbeda. Bahkan Polri dari berbagai laporan yang ada sampai terlibat secara institusional dalam pemilu dan terbukti telah melakukan rekayasa hukum sebagaimana tercermin dalam kasus Sambo. Saya waktu kasus Sambo, saya kan udah curiga. Saya tahu forensik, makanya kan aneh tuh ya, Bu Mega tahu segala forensik lah, gitu. Saya bilang ini pasti ada pemalsuan. Saya bertanya pada waktu itu, ada orang Polri suruh saya nanya gini, betulkah katanya ada pelecehan? Harusnya
forensiknya ada mana? Ayo, ya tinggal situ aja yang ngomongin. Nah, polisinya harus bilang nggak ada loh. Jadi gimana loh? Terus yang ini ternyata itu salah satu anggota Paskibraka itu yang itu aku bilang itu anak yang agama itu. Ini kan kasus. Saya langsung suruh yang namanya dari BPIP temui keluarga, tanyakan yang sebenarnya apa yang direkayasa. Masa gini kita langsung berani gitu? Saya berkali-kali mengatakan saya bukan provokator. Kalau provokator itu banyak tanpa bukti, cuma ngomong doang. Inilah yang saya khawatirkan, bahwa tanpa sistem hukum yang berkeadilan, Indonesia akan selalu berada dalam jalan kegelapan. Kalau nanti dibilangnya waktu Ibu Mega tuh rupanya ngilu-ngilu komunis, saya kalau anak buah saya itu boleh nanya sama saya, ya. Jadi kalau lagi saya ngomong yang sampai 3 jam itu saya lihat ketahanannya. Tanya deh, apa? Nanti kan ngantuk ya? Iya. Ntar kan aku lihat, karena saya gini kan, gitu. Benar, bukannya maksudnya nakutin, enggak. Akan saya lihat, karena saya bisa tahu mana yang mengikuti, tapi mana yang hanya ya asal hadir. Apalagi yang tadi saya bilang tadi ingat pacar gitu. Di tempat saya untuk menjalankan disiplin, kalau udah saya lihat ulang lagi, langsung kamu out, cuci muka, kan tentu malu dong. Ya, itulah disiplin kami. Kamu mau dengerin atau tidak? Kalau enggak, silakan keluar. Berapa kali perempuan juga ada, siap juga kan? Tapi siapa suruh jadi anggota partai gitu? Itu harus benar-benar disiplin. Kamu harus masukkan apa yang saya omongkan. Karena omongan saya tidak ada kebohongan, tidak ada yang namanya tadi provokator atau apa. Saya mengajarkan kepada mereka Satyam Eva Jayate. Kenapa? Itu dari Buddha. Sang Gotama. Saya ambil karena bagus banget disebut begitu. Kenapa? Kebenaran pasti menang. Wah, keren. Pertanyaannya, kapan menangnya kan gitu. Tiba-tiba kan muncul kita yang mencari kebenaran itu ini di tempat ini. Kalian kalau mendengar saya, kita harus cari kemenangan dalam kebenaran. Sekalian rakyat Indonesia yang mendengarkan saya, bangunan sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem kepartean yang sehat harus menjadi penopang tata pemerintahan negara. Dalam sistem inilah seluruh peradaban bangsa dibangun. Jadi kan gini, umpamanya akumulasi persoalan pendidikan, kesehatan hingga kemiskinan, menurunnya martabat bangsa di dunia internasional. Semua yang cinta bangsa ini sering bertanya, bagaimana dengan kebangsaan Indonesia kita? Itu Pak Todung. Jadi menurut saya, masukkan pikiran saya, permulaannya adalah ketika Bung Karno sudah dinyatakan TAP itu dicabut, maka idenya, pikirannya, semuanya harus kembali kita pelajari. Bukan karena saya anaknya, karena saya baca semua. Inilah tokoh-tokoh bangsa. Apa ekonomi, meskipun perbedaan dengan Pak Sahrir, itu kalau saya masih ingat umur berarti ya kira-kira 3-4 tahun. Jadi saya kan memori saya kuat. Jadi kalau lagi rapat apalah itu kayak gini, nanti gantian namanya bapak saya, mampu saya, terus sudah itu nanti Pak Hatta. Saya ingat nanti kalau udah Pak
lucu, makanya saya sering ingat mereka itu ternyata bahasa Indonesianya rusak. Yang mereka betul, jadi Melayu. Jadi kalau lagi rapat gitu, mulanya yang Jawa bahasa Jawa dijawab sama yang Jawa, yang Sunda saya ingat karena itu saya di pangku-pangku. Terus saya lama-lama makin gede, rapat tuh kayak gitu tuh. Tapi kalau udah debat, wah keluar hot kendam gitu. Aku tadinya nggak ngerti apa itu yo. Saya nanya, itu kan sebetulnya tercaan kok. Iya, kalau marah. Tapi udah gitu ketawa-ketawa. Ibu saya suruh masak segala. That is, jangan dipikir ini nostalgia, tahu? Itulah citra para pendiri bangsa. Berbeda pun mereka tetap akrab. Bapak saya, ketika Pak Tasril sampai mesti ditahan, dia bilang sama Pak Sarir, Bung, semuanya dipanggil Bung kan? Bung, nanti Yai masuk, itu kan pakai Yai gitu, tapi jangan khawatir, Sus, panggilnya Ibu kan, Bu Sarir, Sus. Saya dulu pikir gitu gue Sus sama bukan ya. Hai, itu nggak ada yang menceritakan saya, kalau saya udah meninggal, siapa yang mau menceritakan? Begitulah semangatnya para pendiri bangsa. Mereka penuh dengan cita-cita, tidak seperti gini. Siapa suruh saya masuk PDI Perjuangan, membentuk partai? Kok sekarang polisi aja, kok ya yang partai lain tuh jadi gituin, no? Ya betul apa enggak? Ya, waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, itu karena nggak mau ketemu. Saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung apa namanya? Itu apa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, apa namanya? Untuk Harun Masiku. Itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak ngomong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Tidak. Harus saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai topi ada depannya. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi. Dan apa enggak, terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Nah kan terus diem. Terus saya bilang, loh si Rosa itu punya surat perintah enggak? Kan yang dianya turun itu kan ada ininya Pak Hasto, si Kusnadi itu, dia disuruh memang bawa tasnya Pak Hasto. Jadi mereka tuh pikir mungkin ada di dia, tapi kan harus ada prosesnya, no? Nggak kayak mundur, no? Dan ini banyak sekali kejadian, tahu ibu-ibu bergerak kalian tuh, gitu loh, lihat ke bawah, kemiskinan dan lain sebagainya, jangan hanya dengarkan. Kalian tahu nggak, ibu tuh senangnya nyari orang miskin. Ada bapak, kalau bapak saya boleh tanya Bu Risma, apa? Tidurnya di kandang kambing. Aku dikasih anak-anakku tuh maksudnya anak PDI, karena tahu saya suka nyari orang miskin. Yuk, masalah beneran di kandang kambing? Iya Bu, kan ibu suruh nyari. Tak panggil Mbak Risma, ambil. Nah, udah jangan mikirin Hermi, Dior apa boleh. Lah iyalah, kan ibu-ibu selalu gitu. Kalau ditanya saya punya Dior, punya.
Nanti terus juga hidupnya apa namanya itu? Apa? Ya deh, gitu-gitulah boleh ya. Gitu. Loh, saya bukan yang bilang kalian nggak boleh kaya, tapi setelah kaya, karena kita bergotong royong, tolonglah di sekitar rumah situ. Berapa banyak aku? Ini saya bikin, ini sama jadinya saya kok jadi agen sosial ya. Kan ini pemerintah Republik Indonesia, polisi, dengar, daripada lo menangkap orang yang nggak keruan-keruan, cari juga lo, karena ada sel kamu di mana saja. Dengerin ya, yang namanya Kapolri. Gue benar. Kolom jembatan ada orang, saya hanya lihat karena mata saya itu kan saya lihat apa di jalan, saya suruh berhenti. Kamu punya duit nggak? Sama ajudan, siap bukan? Itu ada orang, dia pakai kereta roda. Jadi coba tanya di mana dia tinggal, siapa dia? Aku pikir apa namanya disabilitas. Terus ternyata apa? Dia adalah tukang ngemen. Terus ditanya atau tinggal di mana? Ini dekat kolong jembatan ada yang layang ini tuh apa? Bukan itu, ini layang apa? Jalan layang. Di bawahnya kan itu. Aku bilang, gila, ini menteng loh. Aku suruh aku. Bukan saya mau cari nama, no, itu kemanusiaan saya. Terus, menghilangkan kemiskinan apa? Lo gampang, pergi aja kolong-kolong jembatan, lihat yang namanya di ini Jakarta. Saya udah bilang tuh sama si Pak Pram, kamu sebelum dianya pergi kampanye, pergi ke Jakarta Utara, tanya sama orang di sana, masih adakah yang namanya Gang Senggol? Artinya saya pernah ke sana, ternyata masih ada. Sampai mereka bilang, salah Bu Mega ya, kok tahu Gang Senggol? Artinya, saya adalah orang yang turun ke bawah. Jadi ibu-ibu jangan mentereng terus, mentereng boleh, tapi ya itu turun, lihat manusia Indonesia yang masih perlu, katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya, benar. Tapi apa? Saya hitung, saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Aku hitung kan 10.000 tuh. Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo kalau dengar ini tolong deh suruh dihitung lagi. Tepuk tangan dong ibu-ibu. Segala ini kemanusiaan tahu. Ya nanti kalau udah makin lama ibu-ibu ini kan udah datang ke saya, ibu gimana dong capeknya orang ibu sekarang namanya bawang putihnya gitu loh. Jadi ya gitu, sorry ya mas, saya mesti kritik. Orang saya benar kok, saya suruh ibu-ibu hitung 10.000 dapat apa? Baru ibu-ibu bilang, lah apa itu ya? Saling tempe. Iya lah, aku bilang, mana saya bisa masak? Keren nggak Presiden Republik Indonesia? Juga profesor juga masak boleh. Gila. Terus apa tuh? Nah, jalan menuju masa depan Indonesia telah diletakkan oleh para pendiri bangsa. Nah, konsepnya karena nggak pernah baca, namanya negara paripurna. Artinya Bung Karno itu, karena saya sampai mikir ini Pak Harto ini sebetulnya kalpeo atau nanti kalau itu pasti yang keluar dari saya jelek terus, jadi gimana saja. Jadi maksud saya Bung Karno itu konsekuen dengan mengatakan dari para pendiri negara paripurna. Paripurna itu kan artinya selesai.
Padahal beliau sendiri bilang sama saya, kamu ingat ya, merdeka itu topo. Saya nggak tahu, mungkin saya emang akan jadi gini. Ya apa saya mana tahu? Itu hanya jembatan emas. Terus saya kan bilang, lah buat apa susah-susah merdeka Pak kalau nggak ada rumahnya? Lihat logika, hanya jembatan emas. Tapi aku terus koreksi, oh Bapak benar ya, kita yang suruh kerja ya, yes, untuk bikin namanya negara paripurna itu. Loh, kalau Majapahit saja, kalau lihat dari ekskavasinya keluar kan, yang namanya ini dari emas-emas cincin laut. Saya bisa bayangkan, jangan dulu aja bisa gitu, apalagi dengan kita hidup yang benar, rakyatnya makannya benar, kemiskinan praktis sudah tidak ada, terus bisa sekolah kemana aja gitu. Kapan mau selesai? Itu pertanyaan saya. Itu paripurna. Makanya ideologi Pancasila itu sangat visioner. Demikian halnya konstitusinya, rumusan kalimat dalam pembukaan dan seluruh pasal-pasalnya sangat bernas. Desain masa depan Indonesia telah dinyatakan dulu. Ada orang supaya lihat fisik, namanya gedung pola, sebagai cerminan konsepsi pola pembangunan semesta dan berencana. Bayangkan, Bung Karno itu memang visioner. Makanya saya pikir, mengapa dia menjatuhkan Pak Harto, Bung Karno? Sampai dibuat begitu. Siapa di belakang dia? Saya nggak mau ngomong, saya tahu. Terus apa? Itu pola pembangunan semesta berencana itu. Makanya sudah digambarkan di gedung pola yang sekarang masih enggak itu. Nah itu kan. Jadi apa juga? Yang membuat zaman Bung Karno 600 doktor. Kami sudah kalau jelek, kalau bagus dia semua menyatakan itu apa bagus semua. Kenapa nggak dijalankan? I don't know. Sampai sekarang yang saya bilang bocor-bocor. Lo apa tiap presiden dulu nggak berkehendak untuk menghilangkan kemiskinan? Iya. Tetapi orang di kandang kambing aja nggak kelihatan. Itu sempurna, hebat. Gambaran Indonesia Raya mampu dengan baik, maka seperti tadi saya katakan oleh Wage Rudolf Supratman dari syair Indonesia Raya. Coba deh, kalau saya selalu menangis, peradaban Indonesia itu tercermin. Bangunlah jiwanya, bukan bangunlah badannya. Jiwanya, badannya. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya. Semua itu coba sadarlah hatinya, sadarlah hatinya. Pertanyaan saya, orang sekarang berbudi apa enggak? Enggak. Loh ya dong. Makanya saya bilang, Polri, kamu tuh saya bikin loh. Gimana saya nggak kesel? Nah, ya kalau yang bawahan terus kan pasti, Bu saya kan turut perintah. Kalau enggak kan kalau masih harus digeser. Kalau enggak diturunin pangkat lah. Jadi kemana budinya? Terus saja beraninya melawan rakyat. Yang takut kepala desa ngadu. Kados pundi Bu? Saya kalau orang Jawa saya Jawa juga. Kados pundi Bu? Nopo. Lah kok kados semuanya? Apa nggih? Polisi niku. Lah apa? Lah Bu. Kok kita itu disuruh ini? Enggak dikasih duit, udah gitu lah kok betul bantu. Nah ngomong saya tidak ngomong. Masa saya disuruh nyobrosnya yang sono? Lah kamu maunya nyobros yang ngendi? Kulo ini pun sing mriki gitu.
memberikan hak kepada rakyat penuh untuk boleh memilih siapa yang ingin dia pilih. Gitu. Nah ini kan udah gak jelas. Orang disuruh ini, siapa ya? Ada surveyor. Aku tuh sampai mikir pintar banget karena di psikologi saya belajar statistik. Statistik itu juga untuk survei. Jadi saya tahu gitu. Siapa tuh ya di bulan Maret membuat ramalan, entah ramalan atau pokoknya yang akan menang Pak Prabowo. Satu putaran, aku tuh sampai geruk-geruk kepala. Kok dia bisa melulu-lulu? Saya yang punya tentara. Saya ketua umum partai sah. Lu kok bisa ya? Oh, aku udah bilang Pak, ini direncanakan. Gitu deh. Kok susah amat. Ay, gawat ya. Gawat toh. Saya baca ini aja, saya bilang gawat. Di baik-baik diomongin setelah reformasi. Karena dianggap kalau presiden terlibat lama gitu kan. Nah udah oke, kita putuskan hanya boleh 2 kali 5 tahun kalau kepilih lagi. Nah ini kok digituin gitu. Nah makanya nggak tahu nih di buku tebal ini ada nggak kayak gini-ginian. Etika moral dan peradaban yang baik adalah modalitas kemajuan peradaban bangsa. Jangan sepelekan hal tersebut. Sejarah mencatat bagaimana ketika etika dan moral kebenaran itu hilang, diabaikan, dan hukum jauh dari keadilan, maka yang ada adalah nanti tirani kekuasaan. Nah, kalau cuma kuasa gitu doang, kalau udah main senjata. Watak tirani ini kini berubah bentuk menjadi otoritarianisme baru. Meskipun dibungkus dalam wajahnya yang nampak santun dan populis sekalipun. Apa yang terjadi saat ini adalah titik terendah praktek etika, moral, dan hati sanubari kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum menjadi alat kekuasaan. Aparatur negara yang seharusnya netral pun disalahgunakan bagi kepentingan elektoral. Profesor Ikral Nusabakti mengatakan bahwa diperlukan, saya sampai hitungannya kayak opo. Itu kan berarti 25 tahun toh. Betul Pak? Udah gitu kan ganti-ganti toh presiden. Nah kalau presidennya Abi, nah kalau presidennya orang Abi, pusing saya. 5 kali pemilu untuk memperbaiki kerusakan demokrasi yang terjadi saat ini. Tapi saya juga cocok. Nah karena ya saya kan tadi bilang saya yang menyelesaikan BLPI sampai mendapat award dari luar negeri. Karena Indonesia katanya itu bisa lepas sebagai negara pertama dalam krisis. Itu benar. Nah, gitu loh. Nah ini utang aja deh, mana sih yang pinter itu kok tulis utang. Utang kita berapa sih? Kasihan deh Mbak Ani. Ya waktu ketemu saya, Ibu kenapa sih aku disuruh jadi loyo? Coba kasihan nggak? Mbak, demi bangsa dan negara Mbak, Yun sama. Udah dia diem. Terus dia, aku dibilang gitu, aku pergi ke kuburan orang tua. Aku nangis geruk-geruk, dan ngopok. Nanti kalau Mbak Ani, ngapain aku diomongin kayak gitu-gitu? Dan beliau dijadikan expositio di nggak terus kan, ya bener no. Ya itu kan, nah tapi coba dia mikir, ayo, siapa orang yang ngerti sekarang keadaan keuangan? Boleh sebut nama ke saya nyari aja sebetulnya. Panggil Pak Pak ini saya Menteri Keuangan saya Pak Mudiono. Saya diskusi Pak Jatuh
tahun. Karena kan dianggap kita itu zakon kabinet. Wah keren. Aku bilang, Mas tolong ini siapa yang kira-kira bisa diusulkan sebagai Menteri Keuangan. Aduh, aku udah mikir Mbak, pusing nggak? Lah kok ngomong pusing Mbak? Aku ya tambah pusing loh. Kalau beliau kan ngomong jawab. Artinya apa? Kalau nggak kejadian nih, bayar utang, ntar ya tanyain sendiri. Tapi saya terus terang begini, kawan. Nah, terus ini Pak Sukidi itu ada, terus menyerukan betapa bahayanya watak kekuasaan otoriter populis dengan ambisi kekuasaan yang begitu tinggi. Sampai Butet aja, aku bilang sama Mas Butet, kalau main-main politik, lah saiki ya perlu seniman yang main politik Pak. Sekarang iya, nah makanya dia bikin nih, saya disuruh nonton terus, nonton terus, apa isinya, terus kan, ngomong saya tau, kan gitu, ini ojo nguntak negara, sampai civil society, tadinya kan bungkem, pikir, kita negara aku sing duit-duit ya, iya. Ngomong aja gitu. Akhirnya mulai daripada ngikut bersuara. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi jangan menyerah, sama seperti saya. Yuk, ketika itu tuh ada deh sekarang dikeluarin, saya sendiri heran. Saya waktu itu udah tuli itu, bukan udah anak-anak itu kan cinta. Terus udah gitu ada ngomong juga ya, betapa saya bangga anak-anak itu. Saya PDI kasihan deh tentara tuh pada lemes. Lalu kamu tahu pada lemes makanannya yang dikasih itu basi. Oh masuk kan kita masak ya di GBP itu kita kan masak. Iya ibu, kita kan masak, boleh nggak kasih makanan ke mereka? Boleh, kenapa? Terus aku bilang, oh baik amat kamu ya, kata ibu mesti gitu lah, kita kan yang dikurung sama mereka, kali nanti ditembak, ya biarin aja, kita kasih kebaikan juga. Jadi lucu toh, udah gitu ada nih ibu, ada yang ngomong bisa nggak beliin odol lama itu sikat gigi. Lah ngapain lu ngurusin itu anak-anak saya pakai odol sikat gigi? Mereka kan disuruh jaga terus lah, nggak kok. Mereka bilang belum gosok gigi, kan tahu baunya. Ini pengalaman saya sebagai ketua umum partai, tahu kenapa partai saya sendiri aja nggak kalah-kalah, karena kami itu bonding, tahu nggak? Tuben sama si Bahlil, yo kan harus ini apa? Kulkas. Terus saya suruh sopo yo, tadi bukan situ toh, saya suruh harus sampai, oh Pak Utut, apa ketua fraksi. Terus aku tuh mikir, aku bilang masuk, aku dibilang ke Golkar, terus kok aku murang. Apa cemar sendiri loh. Iya dah. Karena aku dimusuhi sak jagat Dewa Betara. Sekarang diundang, bingung aku. Iya jadi kata langsung Bu, ini aja deh. Apa namanya? Delegasikan. Nah, siapa ibu mau delegasikan? Nanti kalau terlalu bawah dibilang enggak ini. Saya nggak apa ya, sebagai tamu nggak hormat. Kalau ketinggian nanti dipikir udah mau gabung lagi. Keren nggak? Ayo jangan
Diam Pak Mahfud. Kasih itu gue jempol gitu loh. Betul nggak? Ini ya pusing saya. Hanya untuk siapa yang menunggu. Banyak yang bilang, gabung lah. Nah gabung gue dapetnya apa? Presiden belum masuk gabung, udah nih. Jangan bilang nanti, nanti yang lain bilang dia datang belakangan, jadi nggak bisa dapat 2 atau 3, 1 aja deh gitu. Udah gitu dicariin yang paling jelek kamu. Ini bukan ya sedikit. Negara ini coba masuk nggak sih nama yang memerdekakan Republik dengan jiwa raga itu. Aduh, jangan takut, itu juga manusia kok. Enggak apa sih? Enggak ada deh yang bakal abadi. Aduh, iya. Nah, saya aja juga pensiun jadi presiden. Sekarang masih keren. Ini katanya udah diminta kalau dulu ini anggota partai secara aklamasi kalau ada nanti kongres ibu mesti jadi lagi, enak aja emangnya cuma nggak boleh pensiun. Aku kan bilang gitu. Ini biar kedengeran. Kenapa? Karena aku juga udah ada nih berita nanti di kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di kongres juga mau diawut-awut. Saya sengaja nih supaya pada kedengeran ya. Coba kamu mau awut-awut partai saya. Itu ya yang keren apa sih ya? Tepuk tangannya. Berarti kalian sama saya setengah hati. Atau ada juga barangkali di sini yang 2 kaki. Ya kalau berdua ini udah tahu, tapi ya jadi bukan sebagai hanya Megawati Soekarno Putri, tapi saya berbicara sebagai anak bangsa yang telah ikut tuh berdarah-darah